Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Pranowo. Di sana dibicarakan duet Ganjar Prabowo. Saya rasa kita sepakat dengan satu prinsip yang namanya politik, the art of possibilities. Di dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin kecuali menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin, kan begitu. Yang ada kemungkinan itu besar, sedang, atau kecil. Yang memungkinkan untuk menang itu kan yang memilih itu rakyat. Nah, bagaimana respon dari rakyat itu sendiri? Nah, itu setiap hari menjelang pendaftaran ini, itu akan menjadi semakin dinamis, dan ini bukan tidak mungkin, banyak faktor. Nanti kalau saya sampaikan faktor-faktornya tentu tidak enak kalau saya ungkapkan di sini secara terbuka. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa memungkinkan dari 3 bisa menjadi 2. Seperti itu, Mbak Silvi. Oke, banyak faktor iya, Bang Eriko. Tapi PDI Perjuangan sebetulnya menghendaki tidak terjadi 2 poros. Loh, kalau di kami, pada dasarnya apa yang terbaik untuk rakyat, itu yang terbaik untuk kami. Wacana 2 paslon di Pilpres 2024 sempat disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait beberapa waktu lalu. Namun, dia memastikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan ikut bertanding. Saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti, kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senin, 18/9. Sementara itu, usulan duet Prabowo dan Ganjar disampaikan kelompok relawan Dewan Pimpinan Daerah DPD Projo Bali. Mereka mengusulkan agar Prabowo dan Ganjar bisa berduet sebagai capres dan cawapres. Wacana menduetkan Ganjar Prabowo sebenarnya sudah mencuat sejak medio Maret 2023 yang lalu. Dari berbagai sumber yang sangat layak untuk saya percayai, bahwa pada saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kebumen di tanggal 10 Maret 2023 yang lalu, pada saat pertemuan di tengah sawah mereka bertiga lah, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar Pranowo, di sana dibicarakan duet Ganjar Prabowo. Gitu. Lalu kemudian hal tersebut muncul kembali, diwacanakan ketika kemarin di kantor Tim Pemenangan Nasional, usai kami rapat Tim Pemenangan Nasional, Mas Ganjar Pranowo, saya kebetulan sama Mas Hasto, kemudian beberapa sekjen yang lain hadir di acara itu, ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan wacana Ganjar Prabowo itu dimunculkan kembali. Lalu kemudian Mas Ganjar menjawab dengan sangat lugas bahwa dalam politik sebelum didaftarkan oleh KPU RI, nah, antara PDI Perjuangan dengan Gerindra sendiri adalah partai sama-sama partai nasionalis. Jadi dari sisi sikap Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri, menurut analisis saya, jika duet Ganjar Prabowo itu dimunculkan, sangat mungkin Ibu Megawati menerimanya karena punya pengalaman seperti yang saya ungkapkan tadi. Kemudian posisi Pak Jokowi sendiri, beliau telah berkali-kali mengatakan akan cawe-cawe dalam Pilpres. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa konstruktif, cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres itu artinya sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, beliau bertanggung jawab betul untuk pemilu presiden itu berjalan dengan aman, damai, sesuai tepat waktu, dan tidak terjadi hal-hal yang dapat membenturkan gejolak sosial di antara kita. Jika Ganjar dan Prabowo benar-benar berduet pada Pilpres 2024 mendatang, hal tersebut akan memperbesar peluang untuk menang melawan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Pasalnya, elektabilitas untuk Ganjar dan Prabowo jauh lebih tinggi daripada Anies Baswedan dan Cak Imin. Lembaga Survei Indonesia, DNIJA, merilis hasil survei simulasi jika pada pemilu 2024 mendatang, dengan hanya 2 pasang capres-cawapres. Survei tersebut mengambil nama Anies Baswedan Cak Imin, dan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo. Dalam survei tersebut, pasangan Prabowo Ganjar mendapatkan dukungan sebesar 64,6%, sementara Anies Cak Imin mendapat 16,6% dukungan.
Ya, pertama kalau saya lihat dalam konteks yang lebih luas, isu ini kan mungkin sekali muncul ketika berbicara dalam konteks nyirit begitu ya, atau efisiensi biaya dari pelaksanaan pemilu ketika misalnya memang bisa satu putaran dalam konteks pembiayaan pasti akan lebih murah. Jadi niatnya baiklah, katakanlah seperti itu. Nah, tapi niat baik ini kan jangan sampai kemudian mengintervensi proses demokratisasi dalam pencalonan partai. Kalau kita lihat memang isu ini kan bukan berdiri sendiri. Tadi Mas Baskara menjelaskan historinya ada. Kalau kita lihat di tanggal 10 Maret, pertemuan ketiga tokoh Pak Jokowi, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu sempat memang heboh sekali. Dalam konteks kemudian saat itu orang banyak berbicara mengenai Ganjar Prabowo dari sudut pemilih Mas Ganjar, dari pendukung Pak Prabowo berbicaranya Prabowo Ganjar gitu kan. Kenapa? Karena ada satu kesamaan tema memang. Kedua-duanya mengklaim sebagai penerus kebijakan Jokowi. Dan itu sampai sekarang masih jadi pro dan kontra. Tapi dua-duanya memang masuk dalam terminologi pembawa keberlanjutan Jokowi. Sehingga idenya kemudian kenapa tidak disatukan saja. Nah, secara konsep kan bagus sekali gitu ya. Ya, ini yang mau akan saya katakan penjelasan lebih lanjut. Oke. Bahwa dalam politik itu berlaku ada gium, politik is an art possibility. Politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Maka kalau dilihat dari wacana Ganjar Prabowo itu, menurut saya ada 5 faktor determinan yang akan menjadi faktor yang memutuskan apakah duet itu mungkin terjadi atau tidak terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua faktor Pak Jokowi. Yang ketiga faktor Pak Prabowo. Kemudian yang keempat faktor Pak Ganjar Pranowo. Dan yang kelima adalah faktor ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kelima faktor itulah yang menurut hemat saya akan menentukan apakah NDN keputusan mengenai pasangan calon presiden yang berasal dari satu perahu yang sama, yaitu Kabinet partai politik pendukung Indonesia Maju, itu akan bersatu atau tidak. Nah, saya punya analisa terhadap 5 faktor determinan itu tadi, Tiffany. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo juga angkat terkait suara ihwal peluang duet dirinya dengan Prabowo Subianto, menyusul wacana 2 pasangan calon di Pilpres 2024. Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi, katanya. Bahkan, jika dilihat dari hasil survei, kemenangan Prabowo dan Ganjar telak-telak sekali, di atas 40%. Dan hal ini akan kemenangan tertinggi dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia. Menurut pengamat, sebelum pendaftaran ditutup, segala kemungkinan masih mungkin terjadi. Politik praktis bisa mengubah apapun, termasuk bisa mengubah siapakah yang akhirnya menjadi capres-cawapres.